And I'm Chitara Putri. We want to talk about desain instructional strategies atau desain perspektif. Pertama kita akan mengenal definisi desain instruksional desain. Ada banyak yang teorinya psikologi kognitif tentang bagaimana pembelajaran yang disebutkan berdasarkan tahun 2005 dan pengalaman best tahun 2009 dalam Global Rights hasil sumber dan lanjut untuk berdua. Nah, meskipun ada perbedaan di antara mereka pada umumnya tentang bagaimana
bagian yang digunakan untuk menerapkan pengajaran jenis pembelajaran lainnya. Kemudian, using model to teach prosedur or problem solving. Ketika mengajarkan komponen-komponen prosedural yang terstruktur dengan baik, pertama-tama perkenalkan konteks pemecahan masalah yang nyata untuk prosedur tersebut. Kemudian, bergantian antara mengajarkan pengetahuan deklaratif dan prosedural atau mengintegrasikan keduanya. Prosedur pengajaran atau pemecahan masalah yang terstruktur dengan baik menggunakan elemen pelajaran, yaitu ada link atau tautan, mengingat konsep, prinsip, dan model mental yang diperlukan untuk mempresentasikan prosedur, menghubungkan atau relate hubungan konsep, prinsip, atau model mental dengan tujuan prosedur. Kemudian ada organize atau mengatur. Pertama ada struktur atau konten, beri nama dan nomor pada latar dalam prosedur dan soal setiap cabang. Yang kedua ada objektif atau tujuan. Tujuan harus menggambarkan perilaku yang akan dilakukan dan pengetahuan yang akan dipelajari. Beritahukan kepada peserta mengenai tujuan tersebut pada waktu yang tepat selama presentasi. Yang ketiga ada asimilasi atau asimilasi, sajian pengetahuan dan contoh-contoh baru. Ikuti panduan ini. Tunjukkan contoh yang telah dikerjakan yang merupakan contoh prototipe sebagai penerapan prosedur. Yang kedua, sertakan penjelasan setiap langkah dalam prosedur pada tingkat detail yang sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh siswa. Perkenalkan, lalu tunjukkan setiap langkah masing-masing dengan penjelasan sendiri. Kemudian yang kedua ada assignment atau pembukuan. Pertama, latihkan dengan menggunakan contoh-contoh panduan. Ruasannya dengan memasukkan konten dan informasi yang tidak relevan, sehingga bisa dibilang memilih dari informasi yang relevan. Yang kedua ada feedback atau umpan balik. Biarkan para peserta didik mengetahui seberapa baik mereka telah menggunakan pengetahuan baru tersebut, masalah apa yang mereka hadapi, dan mengapa. Kemudian ada summary atau ringkasan. Nyatakan kembali struktur konten seperti keseluruhan prosedur. Kemudian ada tes. Mintalah peserta menggunakan pengetahuan baru tersebut sekali lagi. Kali ini untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri, pelatih dan pemberi kerja bahwa mereka telah memenuhi tujuan kinerja pelatihan. Lalu ada on the job atau pelatihan, penerapan di tempat kerja. Mintalah peserta didik menggunakan pengetahuan baru dengan cara yang terstruktur di tempat kerja untuk memastikan bahwa mereka menggunakannya, bukan menghilangkannya. Kemudian ada using model untuk problem solving. Menggunakan model untuk mengajarkan pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Yang pertama ada problem space definition. Strategi umum untuk mengajarkan pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Untuk pemecahan masalah yang tidak terstruktur, tugas-tugas pelatihan utama adalah: 1. Definisi atau masalah. Yang kedua ada menghasilkan heuristik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ada refleksi atas proses pemecahan masalah. Oke. Kemudian mengajarkan pemecahan masalah yang tidak terstruktur dengan menggunakan tautan atau link. Pertama ada recall. Mengingat, ingat kembali pengetahuan deklaratif terkait yang merupakan bagian dari model mental dan prosedur yang serupa dengan yang Anda ajarkan secara keseluruhan atau sebagian. Yang kedua ada relate atau hubungkan. Hubungkan prosedur saat ini dengan apa yang telah diketahui oleh pelajar tentang model mental dan prosedur analogis. Yang kedua ada organize atau mengatur. Mengatur struktur konten. Tunjukkan model mental untuk heuristik atau kelas masalah abstrak. Lalu kembangkan diagram abstrak atau representasi lain tentang bagaimana komponen-komponen dalam sebuah masalah berinteraksi. Kemudian ada assignment, present new knowledge and example. Sampaikan pengetahuan dan contoh-contoh baru. Ikuti contoh kelas berikut. Yang pertama ada nyatakan kelas masalah yang dapat digunakan oleh heuristik. Lalu yang kedua adalah tunjukkan heuristik. Kemudian lalu yang ketiga, tunjukkan kata-kata atau pendapat umum dari setiap heuristik. Yang keempat, jelaskan bahwa heuristik adalah
dengan menerapkan keputusan dan informasi utama yang digunakan dalam penerapan langkah kebijakan tersebut. Yang keempat adalah segmen atau faktor. Pertama, practice atau body. Berlatihlah dengan menggunakan berbagai masalah yang serupa. Gunakan simulasi dan permainan berbasis skenario, bimbingan di tempat kerja atau latihan di tempat kerja. Kedua, ada feedback atau monitoring. Bisa terlihat pada dasar tes dan terakhir menjawab aplikasi atau penerapan di tempat kerja. Selanjutnya ada user model student concept. Siswa menemukan contoh prototipe yang ideal dalam memori. Namun, siswa seringkali membutuhkan lebih banyak contoh untuk memahami suatu konsep. Selanjutnya ada konsep koordinat. Konsep koordinat adalah perubahan pada satu atau beberapa atribut tim untuk menciptakan konsep yang berbeda namun terkait. Hubungan ini menciptakan sebuah struktur pengetahuan. Kemudian menggunakan elemen pelajaran untuk mengajarkan konsep. Yang pertama ada link atau tautan. Itu ada dua macam. Yang ada mengingat atau recall. Mengingat kembali struktur konsep dan menunjukkan siswa. Selanjutnya ada link atau mengingat. Dan konsep yang diajarkan dalam struktur konsep yang sudah diketahui siswa. Kedua ada organize atau mengatur. Dalam mengatur terdapat dua macam. Pertama ada mengatur struktur konten. Dalam mengatur struktur konten tersebut harus menunjukkan lima tidak dalam konsep baru dan struktur bersifat konten. Dan kedua mengatur tujuan. Tujuan harus menggambarkan pelaku yang akan dipelajari dan pengetahuan yang akan dipahami. Ketiga ada asimilasi atau asimilasi, yaitu memberikan contoh dan menyajikan pengetahuan. Kemudian didapatkan tujuan untuk melakukannya. Yang pertama, tunjukkan konsep-konsep dengan menggunakan rumusan yang mencari contoh-contoh rumusan yang berani dari diskusi dan membuat contoh-contoh tambahan. Dan bisa menggunakan diagram atau definisi abstrak, juga menggunakan video atau foto atau ilustrasi yang bagus. Langkah kedua, melakukan presentasi dan latihan ekspresi apabila siswa ini kurang memahami konsep. Langkah ketiga, sajikan sebanyak contoh tambahan yang diperlukan untuk memastikan generalisasinya tepat. Terakhir ada statement atau penguat dalam buku dan pengalaman yang ada latihan dan comeback. Bisa dengan berlatih dan contoh tambahan. Terus ada ringkasan yaitu menyajikan struktur konten, menunjukkan atribut kritis dan variabel atau contoh prototipe. Request itu minimal ada strategi untuk membuktikan kepada mereka sendiri dan manajemen atas bahwa mereka dapat melakukan tujuan penguatan. Berarti untuk pengalaman pembelajaran dan menerapkan pada strategi penggunaan pengetahuan baru. Cara tersebut digunakan juga untuk memastikan bahwa mereka menggunakannya dan menggunakannya. Selanjutnya isi model psikolog mental model. Model mental dibangun dengan tujuan tertentu dan sangat kontekstual. Sebagai contoh, model mental tentang pohon dan cara kerjanya akan berbeda jika Anda membuatnya berdasarkan sebagai seorang himbauan atau menggunakan pohon atau menjawab memecah masalah melibatkan dalam mengidentifikasi atau memanipulasi hubungan mental dan masalah. Menghubungkan prinsip satu sama lainnya dengan pengetahuan yang sebenarnya. Strategi multidisiplin dalam model itu yaitu menginstruksikan individu tentang struktur pengetahuan mereka untuk membantu siswa dalam menciptakan struktur pengetahuan yang akurat yang memungkinkan penerapan contoh prototipe dan variabel untuk memudahkan klasifikasi sama contoh baru. Selain itu, ajarkan cara menghubungkan dan membedakan beberapa konsep baru secara bersamaan. Kemudian, diskusikan contoh-contoh prototipe variabel-variabelnya dan hubungannya dalam konsep. Kemudian, diskusikan contoh-contoh prototipe variabel-variabelnya dan hubungannya dengan konsep lain dalam struktur pengetahuan sambil memberikan contoh-contoh tambahan seperti analogi. Baik, selanjutnya, cognitive physical and model methodology berdasarkan elements. Pertama, link atau tautan. Dalam recall and relate, recall and mengingat, menambah kembali struktur pengetahuan yang relatif yang sudah ada, seperti fakta, konsep, prinsip, dan model metode yang disebar oleh tadi. Dan relate yaitu menghubungkan prinsip-prinsip dan model mental yang ada
days